Salam. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kebaktian umum yang pertama, mohon perhatiannya untuk salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai bulan September 2020, kebaktian umum akan diadakan 4 kali ibadah. Dan berikut adalah jadwal kebaktian umum 1 sampai 4. KU1 pukul 6 pagi, KU2 pukul 9 pagi, KU3 pukul 4 sore, KU4 pukul 7 malam. Diinformasikan kepada jemaat bahwa Sekolah Agama Kristen GKPI Jemaat Citerep telah melaksanakan proses belajar pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 secara online. Untuk pendaftaran siswa baru, pembelian buku dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Gideon Dwi Suseno. Disampaikan kepada seluruh jemaat yang ingin beribadah tatap muka di gereja tetapi tidak bisa karena tempat sudah penuh, dapat mengikuti ibadah di kebaktian umum berikutnya atau ibadah secara online di jam 11 waktu Indonesia Barat. Disampaikan pada seluruh jemaat ketika memberikan persembahan agar mengikuti arahan dari pemerhati. Sekian salam dan informasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya
Kirana tabiskan kebaktian umum pagi hari ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit, bumi beserta isinya, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah yang Kau berikan bagi kami sepanjang hidup kami, hingga sampai pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau juga menolong kami untuk berkumpul di rumah-Mu ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk setiap pertolongan yang telah Engkau berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi, di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap usaha pekerjaan kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami boleh mengucap syukur terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur terima kasih untuk setiap program gereja yang sudah terlaksana di bulan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, semuanya boleh berjalan oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, untuk setiap rencana yang akan berjalan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menolong, menyertai setiap rencana yang ada Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan oleh karena kasih anugerah yang datangnya daripada-Mu. Dan biarlah kami terus boleh bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada Tuhan, di dalam kehidupan hari lepas hari, untuk kehidupan rohani mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk kehidupan keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka, setiap jemaat-Mu Tuhan biarlah Engkau lawat mereka.
Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau lepaskan mereka dari setiap pergumulan kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk pembangunan komplek gereja Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong juga. Saat ini Tuhan, setiap panitia yang ada, biarlah Engkau yang menolong, menyertai dan memberkati Tuhan. Dana yang dibutuhkan biarlah Engkau juga tolong, Engkau cukupkan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bogor ini Tuhan, yang tergabung dalam PGIS maupun PKSG Kabupaten Bogor. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, setiap gereja yang ada, biarlah kehadiran gereja-gereja-Mu ini Tuhan semakin membesarkan nama-Mu di Kabupaten Bogor ini, bahkan di seluruh negeri kami Indonesia Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut ambil bagian dari dalam kepengurusan GKPI Jemaat Citerep. Setiap hamba Tuhan yang ada Tuhan, Bapak Pendeta Yan Antoni yang ada di Tangerang sana, biarlah Engkau yang menolong, menyertai, memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan kesehatan kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hamba Tuhan ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, menyertai Bapak Pendeta Muhammad Asri beserta keluarga dalam setiap pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong. Di dalam pergumulan pelayanan mereka, Engkau juga menolong Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Kami serahkan juga Tuhan untuk setiap guru Injil dan evangelis yang ada, para penatua, diakon PKS, pengurus bidang ataupun komisi. Biarlah Engkau juga menolong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan sepenuh hati mereka, dan mereka boleh tetap bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang tergabung di dalam majelis sinode GKPI, biarlah Engkau yang menolong Tuhan, memberikan terus hikmat kebijaksanaan bagi mereka, untuk mereka boleh merencanakan segala sesuatunya, dan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan semuanya boleh terlaksana dengan benar Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan untuk negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, untuk pemerintah, pemimpin-pemimpin yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka, memberikan terus hikmat kebijaksanaan bagi mereka, hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap kebijakan semuanya boleh untuk kesejahteraan negeri-Mu ini, dan tidak ada seorang pun yang ambil keuntungan untuk pribadi diri sendiri Tuhan, dan semuanya boleh dibagikan untuk seluruh masyarakat yang ada, sehingga seluruh masyarakat boleh bersukacita. Untuk setiap rakyat yang ada Tuhan, kami serahkan tangan-Mu, juga berikan hikmat bagi mereka, kelemah lembutan hati untuk boleh mengikuti peraturan yang ada, sehingga negara ini semakin tertib dan semakin teratur Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dibesarkan di negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari bacaan bertanggapan nomor 49. Berdiri teguh. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus,
supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, kita memberikan persembahan didasari dengan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Maha Besar Engkau yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan kekal. Terima kasih Tuhan, siapakah kami manusia yang tidak berguna, tapi syukur kepadamu Bapa. Kami boleh berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang. Kami beribadah di gereja-Mu Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Dan juga kami tidak membawa tangan yang kosong, kami datang Tuhan membawa persembahan kami. Biarlah ini Tuhan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan boleh dipakai untuk menjadi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Bahkan Tuhan kami rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengarkan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Seluruh masa depan kami hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur berdoa. Amin. Jemaat silakan.
Untuk menyambut firman Tuhan kita menyanyikan pujian KPPK nomor 222, Ku Percaya Pada Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu, oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala yang kami nikmati di hari-hari hidup kami. Engkau sungguh sangat baik, menyatakan berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini bersama dengan sesama umat yang percaya. Kami boleh datang menikmati hadirat Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Bahkan kami bersyukur juga Engkau memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kami yang hari ini oleh berbagai keadaan yang mereka alami, mereka tetap beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk dilawat oleh firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja mengubahkan hati kami melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu hari ini sungguh membawa kami menjadi umat yang percaya, yang semakin setia mengiring Engkau. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam segala keterbatasan, kiranya urapan-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, firman Tuhan diberitakan hari ini, dan sungguh-sungguh kami boleh mengalami berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, tetap semangat ya meskipun tanggal tua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Mazmur 126. Mazmur 126. Saya akan bacakan judulnya, kemudian kita akan membaca bersama-sama mulai dari ketika Tuhan sampai selesai ayat yang ke-6. Mazmur 126. Di catatan ininya salah ya, catatan buku tulisan buku ringkasan khotbah. Harusnya 126. Ya. 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Kita baca bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah upah melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita yang bekerja pasti kita menginginkan hasil. Seberapapun tenaga, kelelahan yang kita alami, ya, yang kita keluarkan pada saat kita bekerja, yang kita harapkan itu pasti upah.
Ya, nggak mungkin kita kerja tiap hari kerja keras lalu kita tidak mengharapkan apa-apa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, upah itu yang kita dapatkan melalui hasil kerja kita itu adalah upah secara materi, uang sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah kita keluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Kita sebut itu dengan gaji, imbalan, bayaran, bisa disebut honorarium atau komisi, persenan, tip, uang lelah, ya. Nah, ternyata istilah ini ada di Kamus Bahasa Indonesia. Saya kira uang lelah itu hanya bahasa kita sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ketika kita melihat, memaknai arti upah dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan mengarah kepada yang sifatnya materi. Kita kerja, maka kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan jerih lelah kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata Alkitab tentang upah? Apa kata Alkitab tentang upah? Kita melihat beberapa hal. Upah adalah imbalan dari kesetiaan dan ketekunan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Israel pada zaman itu upah kerja dibayarkan sebelum matahari terbenam, ya. Ada yang dibayarkan harian, ada juga yang dibayarkan di akhir tahun. Dan yang diupah itu adalah para pengerja-pengerja, gembala-gembala di ladang, ya, perawat, nabi-nabi sampai ke tukang-tukang, ya, semua yang bekerja. Nah, besarnya upah itu tidak disebutkan, tetapi dalam perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, Yesus mengatakan ada upah 1 dinar sehari. Matius 20 ayat 2. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kalau kita membaca dalam Yesaya 29 ayat 20 dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagiku, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi upah ini adalah imbalan dari kesetiaan dan ketekunan. Jadi tidak salah ketika kita melakukan sesuatu lalu kita mendapatkan upah. Alkitab menyatakan juga bahwa upah diberikan kepada orang yang memiliki motivasi yang murni dalam melakukan sesuatu, dalam melayani Tuhan. Matius 6 ayat 1 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi upah itu hanya diberikan kepada orang yang memiliki motivasi yang murni. Itu kata Alkitab, ya. Lalu yang berikut, upah juga diberikan kepada orang yang tahan uji. 1 Korintus 3 ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, apa kata Paulus berkenaan dengan upah? Dalam pengalaman pelayanannya berjalan bersama dengan Tuhan dalam melayaninya, saudara, Paulus mengungkapkan bahwa upah bukanlah tujuan pelayanan. Upah bukan tujuan pelayanan. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara, menarik kata yang dipakai di sini, tanpa upah. Dalam terjemahan aslinya itu adalah tanpa memungut biaya. Nah, saudara, dari semua yang kita lihat tentang upah dalam Alkitab, maka upah itu adalah sesuatu yang wajar dinikmati oleh kita sebagai orang percaya, bahkan dalam pelayanan. Tetapi satu hal yang menjadi catatan penting, jangan jadikan upah itu sebagai tujuan utama pelayanan kita, ya. Jangan jadikan upah sebagai tujuan dari pelayanan kita. Kalau itu terjadi, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak berkenan dengan banyaknya pengorbanan pelayanan yang kita lakukan, dengan banyaknya kegiatan pelayanan, dengan boleh dikatakan kita mengabdi, tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ternyata tujuannya itu adalah pada upah,
ya, berharap supaya kalau saya melayani Tuhan, kalau saya setia mengikut Tuhan, saya pasti dapat upah. Nah, saudara, upah itu berasal dari Tuhan. Maka kepada siapa Dia akan memberi dan seberapa Tuhan akan memberikan kepada kita, kapan Tuhan akan memberikan kepada kita, itu adalah urusan yang punya upah. Dan urusan kita adalah melayani Dia. Maka tujuan pelayanan kita itu bukan pada upah. Walaupun itu butuh. Siapa yang gak butuh uang? Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, siapa yang gak butuh mendapatkan imbalan ketika kita melakukan sesuatu? Saudara, tetapi yang Tuhan kehendaki bagaimana kita bekerja untuk Tuhan, melayani sungguh-sungguh, maka segala sesuatu yang kita perlukan dicukupkan Tuhan indah pada waktunya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena ternyata tujuan pelayanan itu bukan pada upah, maka bagaimana kita dapat melayani tanpa kita mengejar upah? Bagaimana kita melayani tanpa mengejar upah? Ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, karena sesuatu yang biasa, jika seorang melakukan sesuatu pasti dapat. Bahkan dapatnya kalau bisa sesuai dengan kemauan kita. Nah, saudara, bagaimana kita melayani tanpa mengejar upah? Kita melihat dalam Mazmur 124, ya. 26. Yang pertama tadi adalah mari kita menikmati kemurahan Tuhan dengan sukacita. Orang yang menikmati kemurahan Tuhan adalah orang yang paling juga akan menikmati, ya, upah yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Mazmur 126 mengisahkan tentang pulangnya umat Israel dari penawanan di Babel. Dan ini adalah pengalaman indah umat Tuhan. Mereka dibebaskan setelah sekian lama menderita di negeri orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kita mengalami pergumulan hidup yang tak putus-putusnya, pergumulan hidup yang panjang. Dan saat kita menghadapi penderitaan, itu bukan berarti Tuhan membuang kita dan Tuhan tidak peduli dengan kehidupan, dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah umat pilihannya yang istimewa. Kita ini seperti emas yang harus dibakar untuk dimurnikan setiap hari melalui setiap kesusahan dan penderitaan hidup. Pergumulan hidup kita, sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, apalagi dalam masa-masa pandemi COVID saat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau belajar untuk menikmati kemurahan Tuhan melalui setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Kristus datang ke dunia. Sepanjang hidupnya adalah penderitaan. Bahkan kematian yang mengerikan. Namun semuanya untuk kepentingan pelayanan penuh kasih kepada orang yang berdosa. Dia sudah melakukan taat kepada kehendak Bapaknya. Dan Yesus menjalani semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan dengan sempurna apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Jadi apa yang menjadi bagian Tuhan itu bicara tentang upah, berkat, itu sudah urusan Tuhan. Tuhan atur sedemikian baik untuk kita semua. Buktinya sampai hari ini di tengah-tengah pergumulan keadaan, di tengah-tengah bangsa dan dunia ini, Tuhan mau melihara hidup kita. Betapa luar biasa kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua. Maka nikmati prosesnya Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam waktu Tuhan, ya, ratapan akan diubah menjadi sukacita, bahkan sorak-sorai kemenangan. Saudara, dan satu hal yang perlu kita renungkan bahwa pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Israel pada waktu itu, kemurahan Tuhan dinyatakan. Sampai hari ini Tuhan tetap bekerja dengan kuasanya.
untuk memulihkan kita dari semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan, pemulihan terjadi adalah bukan semata-mata supaya kita hanya bisa menikmati hal-hal yang duniawi, hal yang secara materi. Tetapi pemulihan terjadi itu supaya kita menyadari bahwa ada kepentingan-kepentingan suci yang akan dinyatakan melalui hidup kita. Saudara, perhatikan pembebasan umat Tuhan, mereka dipulangkan, ya, mereka dipulangkan dari Babel, lalu mereka mengalami pemulihan, ya. Lalu dikatakan bahwa mereka ini adalah tawanan Sion, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya bahwa mereka akan kembali pulang lagi ke Sion. Mereka kembali ke Sion dan kembali kepada hidup yang mereka jalani sebelum mereka mengalami penawanan di Babel, yaitu kembali dalam hadirat Tuhan, menikmati ibadah yang sungguh-sungguh, menegakkan ibadah yang benar, penyembahan yang benar kepada Tuhan yang hidup. Saudara, ini tujuan yang Tuhan kehendaki. Ketika mereka dipulangkan, ya, mereka diminta untuk segera membangun bait Allah, rumah Allah, supaya mereka kembali dapat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah yang selama ini rusak, ibadah yang selama ini hanya formalitas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka ditegur oleh Tuhan kembali, ya, kepada jalan yang benar. Keadaan pergumulan tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap mengalami pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bicara tentang hadirat Tuhan, ibadah adalah hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Maka ketika orang yang mengalami hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan, pasti dia akan berespon dengan ibadah seperti ini. Maka suatu saat nanti pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena banyak gereja di kota Bogor juga tutup, ya, seperti yang Pak Asri sampaikan bahwa PGS Kabupaten Bogor yang anggota PGS tinggal GKPI, ya. Nah, kita berharap ke depannya akan lebih baik. Tapi kalaupun gereja ini ditutup, hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah orang percaya, ada di tengah keluarga kita. Kita tetap mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan walaupun kita tidak ada di tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tidak ada penghalang untuk kita datang kepada Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Bisa kita beribadah, bisa kita berdoa, bisa kita dilawat oleh firman Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nikmatilah kemurahan Tuhan yang mendatangkan sukacita. Layanilah Tuhan sambil mengingat bahwa upah bukan tujuan pelayanan kita. Bukan itu. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana ketika Tuhan memulihkan, apa yang terjadi dalam hidup kita secara rohani. Apakah kita sungguh-sungguh tetap mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan? Ya. Apakah kita tetap ada kekencangan rohani dalam hubungan pribadi dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada juga adalah memberikan kelegaan. Saudara, seringkali pergumulan hidup mendatangkan kesusahan besar bagi kita. Entah kita melayani dengan setia, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kenapa saya melayani Tuhan dengan setia, tapi kenapa pergumulan saya lebih berat daripada orang yang tidak sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti akan mengalami proses di dalam pergumulan. Seringkali pergumulan hidup itu mendatangkan kesusahan besar bagi kita. Kita ada dalam kesedihan, ketidakberdayaan, keputusasaan. Saudara, mengapa itu terjadi? Tidak ada satupun terjadi dalam dunia ini, dalam hidup kita, tanpa kendali Tuhan. Kita mungkin sedang mengharapkan sesuatu yang belum terjadi, lalu kita kecewa. Kita memaksakan sesuatu yang menjadi harapan kita, tapi belum juga terwujud, kita mungkin sedih. Dan semakin kita berharap, mungkin kita makin kecewa karena belum sampai hari ini, belum ada pertolongan Tuhan seperti yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada waktunya Tuhan akan memberikan kelegaan dari semua yang kita alami. Mazmur 126 ayat 1, bahwa ketika kelegaan itu datang, itu rasanya seperti mimpi, ya.
Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal seperti ini. Surprise banget ya. Bahkan yang ada di luar jangkauan pemikiran kita, Tuhan sediakan, Tuhan lakukan untuk kita. Saudara, itu sangat mungkin terjadi. Tapi saudara, ketika kita melayani, mengikut Tuhan, ingat bahwa Tuhan katakan mengikut Tuhan adalah memikul salib, menyangkal diri. Tetapi di balik dari penderitaan itu saudara, ada kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Ada kelegaan yang dapat kita rasakan karena dalam pergumulan hidup yang panjang di tengah dunia ini, kita tidak dibiarkan seorang diri. Ya, ada Tuhan yang terus menolong kita dalam kesengsaraan, dalam segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu keajaiban. Yesus mau datang ke dalam dunia ini, mau menderita. Penderitaannya adalah penderitaan yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang menderita seperti Yesus. Tapi Yesus mampu bertahan sampai pada akhirnya dan mengalami kemenangan dalam kebangkitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mau disampaikan kepada kita, bahwa Dia memberikan kelegaan kepada kita, bahwa di tengah pergumulan penderitaan yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan menolong kita. Bahkan Tuhan akan menggantikan itu dengan sorak-sorai kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat pada waktu ya saya pernah share di kesaksiannya di grup WA. Pada waktu saya menantikan hasil MRI. Itu penantian yang betul-betul meresahkan. Pada malam hari ketika berdoa bersama dengan Pak Asri, jujur saya nggak kuat ketika sesuatu terjadi ya, yantinya sudah turun semua ya, gula, kolesterol, obat udah nggak minum lagi, tinggal minum obat hipertensi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ternyata karena sering pingsan, ternyata harus MRI. Itu penantian yang sangat menggelisahkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saya coba untuk memejamkan mata. Saya coba untuk fokus, untuk berserah hanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, saudara, rasanya Tuhan itu begitu dekat. Ya, saya balik ke kiri, rasanya Tuhan ada bersama dengan saya, seolah tangannya terulur. Saya balik ke kanan sama, hadap ke depan juga sama. Lalu terlintas firman Tuhan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, pada saat itu dalam pergumulan yang udah bolak-balik, tidak bisa tidur. Ya kira-kira 2:30 saya buka mata, rasanya kok terang, kok kayak gak ada apa-apa. Lalu mulai dari situ sampai jam 3 saya renung sejenak, tertidur. Paginya bangun dengan segar. Ya, tensi 110/70, gula juga tetap ya tidak naik. Sampai hari ini tensi nggak pernah naik. Ya, saudara, saya tidak tahu juga apa yang terjadi ke depan. Tapi pada saat itu, pada saat menerima berita tentang hasil MRI, saya nggak merasakan sesuatu jadi beban, bahwa ada bercak-bercak penyumbatan. Ya, memang dokter mengatakan ini tidak terlalu masalah. Tapi namanya penyumbatan ini kan sudah berobat seumur hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saat itu rasanya saya lega. Karena apa? Tuhan memikul beban saya. Saya tidak sendiri. Itu kelegaan yang luar biasa. Dulu saya hanya bisa menghibur orang sakit ya. Sakit iya sih sering ya. Tapi kalau sakit yang sampai ya istilahnya mau dinikmati seumur hidup ya baru kali ini. Ya, ternyata ya mencoba untuk memahami. Ternyata orang sakit itu pergumulannya berat, ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Asri mengatakan saatnya untuk ya menyatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Selama ini kita hanya bisa ngomong kepada orang yang sakit parah, dan sekarang firman Tuhan itu hidup, khotbah itu hidup di dalam diri kita.
betul-betul menjadi pengalaman. Saudara, ini merupakan kelegaan. Ternyata dalam pelayanan saya harapkan sehat, siapa yang gak mau sehat? Tapi ternyata saya melayani Tuhan, Tuhan izinkan untuk mengalami sakit. Saudara, siapapun kita bisa mengalami, entah itu mungkin sehat tapi ada lagi pergumulan yang lain. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya di dalam keadaan seperti ini, apa yang di luar jangkauan pemikiran kita Allah bisa lakukan kepada kita. Dia bisa menyatakan keajaiban yang menguatkan kita, bahkan meneguhkan iman kita. Sehingga semua itu akan mendatangkan sorak-sorai. Orang-orang yang melihat keajaiban itu dikatakan akan berkata, Tuhan Allah telah melakukan perkara yang besar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di bagian ini kita diingatkan bahwa Tuhan memberi kita kelegaan. Bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan hitungan itu sebagai semata-mata itu sebagai upah karena saya setia, maka Tuhan memberikan kelegaan. Tetapi ada tujuan Tuhan yang indah, bahwa keajaiban dan kemuliaannya itu harus disaksikan di antara bangsa-bangsa. Maka orang-orang yang melihat umat pilihan Allah pada saat itu mengalami keajaiban, mereka mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, betapa luar biasa tujuan yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang bukan semata-mata untuk kebahagiaan kita sendiri kita hidup. Yang pertama, supaya kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, supaya hidup kita itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Bayangkan ya, bangsa-bangsa sekitar waktu itu melihat umat Israel mengalami pembebasan. Mereka katakan betul Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Maka biarlah kesaksian bahwa Tuhan yang hidup juga akan dinyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Pergumulan boleh ada, tetapi justru lewat pergumulan itu keajaiban Tuhan itu semakin dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian di bagian yang kedua, bagaimana kita melayani tanpa mengejar upah, yaitu hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, seruan doa penuh pengharapan, pulihkanlah keadaan kami, menyatakan kebergantungan kepada Tuhan. Saudara, pergumulan masih akan terus terjadi selama kita hidup di dalam dunia ini. Namun kita bersyukur karena kita menikmati janji Tuhan yang pasti, bahwa akhir dari air mata kita adalah kemenangan. Menabur dengan mencucurkan air mata adalah kenyataan bahwa hidup ini tidak mudah. Akan melewati masa-masa yang sulit. Meskipun kita setia melayani Tuhan, Dia tidak menjanjikan jalan kita akan selalu mulus dan indah. Penderitaan yang membuat kita sampai menangis janganlah menjadi penghalang untuk tetap menabur. Tangisan tidak boleh membuat kita berhenti menabur. Ya, sekali lagi, tangisan tidak boleh membuat kita berhenti untuk menabur. Jika kita menderita karena kejahatan orang lain, mari kita terus melakukan kebaikan. Kadang saat kita menderita, ada air mata yang keluar. Macam-macam air mata kan? Ada air mata pertobatan. Ada air mata kesedihan karena dosa kita sendiri. Ada juga air mata kesedihan karena kejahatan orang lain. Ada air mata kesedihan karena ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak air mata yang tertumpah. Ada air mata karena menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai sorak-sorai. Air mata yang keluar karena pengabdian melayani akan menjadi benih yang tumbuh subur. Saudara, pekerjaan Tuhan sampai hari ini selalu disertai dengan banyak kesusahan dan air mata. Namun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah air mata kesedihan, pekerjaan Tuhan menuai sukacita. Semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat, mengalami pemulihan di dalam Kristus. Dan seperti seorang petani yang berusaha payah menabur benih lalu pulang membawa berkas-berkasnya, demikianlah hidup kita akan mengalami berkat Tuhan. Ya, demikianlah hidup kita ini akan dipelihara oleh Tuhan.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka kesulitan hidup kita bukan menjadi penghalang untuk kita tetap menabur benih. Walaupun itu ada air mata, tetapi air mata itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, baik untuk diri kita, bagi sesama kita, bagi orang lain yang kita gumuli, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menabur benih sebagai tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Ya, seorang petani ketika dia menabur benih lalu menunggu sampai tumbuh subur menghasilkan buah, itu pergumulan yang panjang. Ya. Saudara, demikian juga dengan kita. Tanggung jawab kita adalah tabur benih, layani Tuhan. Urusan hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam pengharapan akan janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Ya. Karena air mata akan berakhir dengan sukacita. Jangan pernah takut hadapi hidup ini. Saudara, ada satu kekuatan yang saya dapatkan. Banyak ya yang menyampaikan firman Tuhan kepada saya, yang mengirimkan firman Tuhan, kata-kata penghiburan. Saya bacanya itu sampai berhari-hari ya, karena banyak, dan saya selalu diberkati. Saya baca pelan-pelan aja supaya betul-betul bisa dinikmati, makanya nggak semua langsung dijawab ya. Saudara, ada satu yang saya ingat, pendek kata-katanya, jangan takut ya. Dia tidak mengatakan Tuhan pasti sembuhkan ya. Ya bukan berarti yang ngomong seperti itu nggak baik ya. Ya saya juga pengen sembuh, jadi saya minta didoakan supaya sembuh ya. Tapi dia katakan ini, jangan takut. Nanti tolong info perkembangan berikutnya ya. Terus saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini ya, saya lihat Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, layanilah Tuhan. Jangan mengejar upah duniawi, karena mahkota kehidupan adalah bagian kita. Kehidupan kekal, sukacita selamanya adalah bagian kita. Inilah sukacita yang kita nanti-nantikan di masa yang akan datang. Sukacita ini bukanlah sukacita atas apa yang kita alami sekarang, tapi sukacita saat kita bertatap muka dengan Kristus. Saudara, Paulus merasakan sukacita dalam penjara bukan karena dia senang dengan pukulan, bukan dia senang dengan hinaan. Siapa yang bahagia? Dihina, dianiaya, dipukul. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia bersukacita karena apa? Pengharapan sukacita abadi bersama dengan Kristus, meskipun menderita di dunia ini, tapi jaminan kekekalan itu ada di dalam hidupnya, dan juga tentunya bagi kita sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah yang setia melayani, karena sudah tersedia mahkota kehidupan ya. Jangan semata-mata mengejar upah duniawi. Itu bagiannya Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja bisa lebih besar ya dari apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita doakan ya. Urusan itu adalah urusan Tuhan, dan mari kita yakini bahwa air mata kita selama kita ada dalam dunia ini, tangisan itu akan berubah menjadi sukacita abadi. Karena apa? Mahkota kehidupan Tuhan berikan kepada kita, bagi kita yang sungguh-sungguh setia. Sekali lagi, jangan takut dengan apa yang harus engkau derita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Bersyukur Tuhan, karena Engkau melayakkan kami untuk menjadi seorang percaya. Engkau menerima kami orang yang berdosa. Bahkan Engkau melayakkan kami juga untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami sadar bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini tidak mudah. Kami seringkali menghadapi pergumulan. Kesusahan hidup sering ada. Tetapi Tuhan, kami bersyukur, kami dijamin akan pengharapan di dalam Engkau, bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan kami. Tuhan memberikan kelegaan kepada kami.
Bahkan Tuhan memberikan jaminan hidup kekal yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah diri kami serahkan hanya kepada Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Baik, kita akan menyanyikan pujian penutup yaitu KPPK nomor 346. Bila kau beserta
jemaat kami undang untuk maju berdiri. Kami seluruh petugas penata layan kebaktian umum GKPI Jemaat Citera mengucapkan kepada jemaat selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.